Baik, selamat pagi kepada Bapak Direktur, selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan sebuah analisis Mall Istana Plaza. Latar belakang, yang pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Bapak Atala Saputra. Yang pertama, latar belakang kenapa Mall Istana Plaza sepi. Kota Bandung dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang kerap dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Bukan tanpa alasan, kuliner yang memanjakan lidah, pemandangan wisata alam, hingga pusat perbelanjaan yang terbesar di seluruh kota menjadikan kota Bandung sebagai destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Selanjutnya juga, di tengah hiruk-pikuk wisatawan, ada sebuah fakta menarik yang bertolak belakang dengan kondisi kota Bandung. Sebagai kota wisata, yaitu kondisi mal atau pusat perbelanjaan di kota Bandung yang kian sepi di tengah ramainya kunjungan wisatawan untuk berlibur di kota Bandung. Selanjutnya juga ada faktor yang menyebabkan pengunjung sepi. Yang pertama yaitu bangunan mal, bangunan yang baru seperti Mall Pascal 23 dan Mall PPJ. Faktor Mall Istana Plaza sepi yaitu salah satunya karena di dekat mall tersebut dibangun mall yang baru sehingga Mall Istana Plaza mempunyai kompetitor yang kuat. Yang kedua, kurangnya maintenance mall, yaitu mall yang tidak terawat, seperti lampu yang redup, lantai retak, dan pengunjung pun tidak antusias terhadap mall tersebut. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan mall untuk beradaptasi terhadap tren yang baru. Barang yang dijual sudah tidak mengikuti zaman dan tidak modern. Selanjutnya, kita ada statistik pengunjung Mall Istana Plaza. Pada tahun 2018, pengunjung Mall Istana Plaza cukup meningkat, di mana jumlah pengunjungnya mencapai 1.500.000. Lalu pada tahun 2019, pengunjung Mall Istana Plaza ini meningkat dari yang asalnya 1.500.000 menjadi 1.700.000. Namun pada tahun 2020, Mall Istana Plaza ini terjadi penurunan pengunjung, di mana karena adanya COVID-19, jadi kita semua ada lockdown dan pengunjung tersebut menjadi sekitar 500.000 penduduk. Pada tahun 2021, pengunjung mall pun semakin sepi lagi dikarenakan yang ada di mall tersebut tutup toko karena adanya COVID-19, sehingga pengunjung tersebut menjadi 480.000. Dan pada tahun 2022 semakin menurun pengunjung mall tersebut sehingga menjadi 450.000 pengunjung. Selanjutnya, ada solusi dari permasalahan. Yang pertama, menjaga maintenance mall seperti lampu mall yang diterangkan, lantai mall yang dibetulkan, dan perawatan pembersihan mall. Yang kedua, barang-barang yang dijual harus mengikuti tren yang berlaku agar tidak tertinggal zaman. Yang terakhir, ada menjaga keamanan dan kebersihan di area mall seperti mengepel, menjaga kebersihan toilet, dan melakukan patroli setiap jam tertentu. Baik, sekian presentasi dari kami. Mungkin dari Bapak ada masukan atau pendapat tentang analisis mall ini? Menurut saya presentasi kalian sudah sangat bagus dan data-data yang kalian sajikan itu sudah sangat akurat. Mari kita mengunjungi mall tersebut untuk melakukan survei lebih lanjut. Baik, terima kasih semuanya. Cukup sekian dari rapat darurat pagi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kira itu juga pada diskon lagi. Iya, iya. Kasihan kayak lagi turun harga tuh lihat ini karena mungkin udah nggak ada. 70%. Terawat juga. Saya lihat di sini keadaan liftnya sudah tidak terawat dan sepertinya sudah tidak digunakan lagi. Juga di sini atapnya terlihat tidak terawat juga dan tembok-temboknya juga. Ini juga ada
pembuangan udara yang rusak, kamera lampunya juga sepertinya kurang terang, agak redup. Halo Pak, jadi perkenalkan nama saya Atal Saputra, kita dari Universitas Parahyangan. Kita mau nanya nih Pak, Bapak namanya siapa sebelumnya? Saya Ihsan. Oh ya, Pak Isan, gimana sih pengunjung di BIP ini selama masa pandemi Pak? Untuk masa-masa pandemik ya mungkin semua orang juga tahu untuk situasinya sangat sepi, dan untuk setelah pandemik kali ini agak mulai bangkit sedikit-sedikit untuk tenan-tenan yang pada tutup sekarang udah mulai pada direnovasi buka lagi. Untuk pengunjung ya masih dibilang bisa sepi, masih sepi ya, tapi nggak terlalu sepi seperti pandemik begitu. Oh, jadi setelah pandemi itu yang sebelumnya tenan-tenannya tutup sekarang sudah buka lagi, tetapi pengunjungnya masih kurang ramai, masih sepi. Oke. Baik Bapak Isan, terima kasih banyak. Halo, selamat sore. Perkenalkan nama aku Atala. Kakak namanya siapa? Nama saya Lala, Kakak Lala. Kakak Lala sebagai venue manager venue di manager. Time Zone Istana Plaza. Oke, jadi aku mau nanya nih Kak, gimana sih time zone ini selama masa pandemi? Selama masa pandemi itu Time Zone di area Bandung itu kita tutup sampai hampir 2 tahun sejujurnya, dan itu benar-benar cukup menjatuhkan ini banget ya. Maksudnya berat banget untuk beberapa karyawan juga ya, ada beberapa yang memang harus disudahi dan lain-lain. Terus ketika itu ya memang sulit banget, jadi sales memang nggak bisa ditebak saat itu. Oke, setelah pandemi, apa yang terjadi Kak setelah dibuka dan apa perkembangannya? Kalau untuk Istana Plaza aja, sebenarnya di kita itu setelah 2 tahun lewat itu, memang ada beberapa bulan lagi kita harus tutup karena saat itu kembali memuncak lagi COVID waktu itu. Cuman setelah beres kita memang stabil setelahnya. Tapi memang banyak tenan di sini yang tutup akhirnya, yang keluar memutuskan untuk keluar dari Istana Plaza. Jadi yang bertahan itu hanya beberapa tenan aja, termasuk kita. Menurut Kak Lala, kenapa sih para tenan itu memutuskan buat tutup di mall ini? Pertama, sejujurnya yang kita tahu ya, efek dari medsos juga ada. Jadi kayak TikTok yang bilang bahwa mall ini udah mati, sepi, itu mungkin sedikit mempengaruhi untuk ownernya juga kali ya, beberapa. Itu jadi terpengaruh juga. Tapi kalau untuk kita sendiri mungkin tidak sesuai. Jadi income yang masuk dengan yang harus kita keluarkan untuk biaya sewa itu nggak sesuai Kak Bel. Baik Kak Lala, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Sama.